Tuhan Yesus, Shalom. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Boleh kita mengisi bangku yang di depan terlebih dahulu saudara. Yuk kita maju ke depan. Kita sama-sama biar lebih dekat saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Boleh yuk kita maju ke depan. Kiel, Noris, boleh maju ke depan. Puji Tuhan saudara. Kita memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita luar biasa saudara. Bulan yang dimana biasanya kita merayakan Natal. Tapi apakah kita benar-benar bisa memaknai Natal itu saudara? Karena kita bisa merasakan indahnya Natal ketika kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah makna yang sesungguhnya dari Natal. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dari awal tahun Tuhan hingga penghujung tahun 2025 ini Tuhan, Engkau tetap setia bersama kami, Engkau tetap setia menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin mengangkat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Menyambutmu Tuhan seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Biar kasih-Mu lahir di setiap kami Tuhan. Lahir di hatiku. Hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Seperti palungan layak
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan, hormat serta syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita mau puji Tuhan lebih lagi dengan suara kita dan dengan gerakan kita. Amin. Amin. Sebab Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau layak terima pujian setiap kami Tuhan Yesus. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Setiap kemuliaan Tuhan
pujian. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan bagi setiap kita, amin. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat setiap kita, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara, kita mau panggil. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Yes, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa, antusiasnya. Boleh duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Bagi segala pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, amin. Bukan hanya pujian dari mulut kita, tapi hati kita menggambarkan sukacita kita kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini Tuhan boleh meremah bagi setiap kami, tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan.
Allah kami yang di tempat maha tinggi. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah El Shaddai, Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan sukacita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang saat ini kami dengar itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bapa, dalam surga Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan saat ini semua jemaat-Mu fokus kepada firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan segala hal-hal dari roh-roh jahat maupun pikiran kami sendiri yang membuat kami tidak fokus kepada firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami bukan cuma jadi pendengar tapi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mau berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan hanya bejana tanah liat. Biarlah Engkau pakai saja menjadi saluran berkat-Mu. Engkau sendiri yang berbicara dan mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan. Kau berkati mereka, berkati keluarga, pekerjaan, sekolah mereka. Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau dibentuk dengan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Yang sama-sama sudah siap, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, shalom. Iya, shalom Bapak Gembala, shalom semua Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, pengerja dan jemaat GBI BKP ya, puji Tuhan. Ya, saya udah pernah ke sini tapi di gedung ini, di ruangan ini baru ini kali ya. Sebelumnya di tempat yang sebelumnya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kayaknya sih ini boleh dibilang 50-50 ya Pak ya. Anak muda sama orang tua 50-50. Ya puji Tuhan. Jadi saya lihat anak-anak muda ya, puji Tuhan. Kayaknya agak gaung ya. Apakah mic saya? Bukan. Kayak agak gaung. Apakah saya salah? Oh alah. Haleluya. Sorry. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, boleh slide-nya. Ya, sebelumnya mungkin kalau ada yang belum kenal saya perkenalkan ya, nama saya Ibu Fosia. Ya, saat ini saya mendampingi suami saya Bapak Pendeta Noah Ginting. Kita dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat di Rawalumbu ya, puji Tuhan. Nah, saya punya 2 anak, 1 menantu dan 1 cucu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik, memberikan kami keluarga yang mengasihi Tuhan. Amin. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita punya tema tentang pilihan hidup yang benar. Katakan amin. Sebelum kita buka firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, saya mau tanya, siapa di sini pagi ini yang datang ke gereja itu pasti tadinya maksudnya dihadapkan pada pilihan, betul? Amin. Mau ke gereja enggak ya, mana tahu ada yang pakai kancing itu gereja enggak. Saya tadi sebelumnya ke tempat yang sebelumnya, kalau tempat sebelumnya kita enggak ngelewatin mall ya, nah kesini ngelewatin mall. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kita ngomong tentang pilihan ya, nah apalagi buat anak muda. Buat anak muda ini pilihan banget loh, pilihan banget antara ke gereja, ke mall gitu ya. Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi ini yang namanya memilih ya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari hidup kita itu ya dihadapkan dengan banyak pilihan, betul ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara ada di tempat ini, ada di gereja, ada banyak orang yang memutuskan untuk memilih tidak ke gereja. Ya, memutuskan memilih untuk tidak ke gereja, ada di tempat lain yang lebih menyenangkan. Ya, itu ini dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, nah kita nih tempatnya memang Tuhan izinkan kita ada di mall ya. Jadi kita harus memilih. Dan hari ini kita belajar tentang pilihan hidup yang benar ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa dari bangun pagi aja, kita bangun pagi, mau lanjut tidur apa langsung mau baca firman itu udah pilihan, betul ya. Mau langsung baca firman apa lihat notifikasi handphone dulu itu juga udah pilihan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian apalagi ya kan, dalam banyak hal mau dipilih berkata jujur atau kompromi itu juga pilihan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya bulan yang lalu
kami juga harus memilih ya, tapi kami puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara, kita memilih untuk bisa takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dengan suami saya itu kita kebetulan ada mau jual ruko gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kami mau jual, itu ruko udah lama nggak laku dan tiba-tiba ada yang mau beli, tapi Bapak Ibu Saudara, kami harus menandatangani tanda terima atau kwitansinya itu Bapak Ibu Saudara jauh dari harga yang kami terima ya. Jadi penjualannya itu harganya sekian, kami disuruh tanda tangan hampir 2 kali lipatnya Pak. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kami kan gak terima segitu, kami gak mau ya kan. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang secara keuangan kami butuh gitu ya. Kami perlu jual itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena kami harus tanda tangan seperti itu, kami memilih untuk tidak. Walaupun rasanya di depan mata rasanya membayangkan, aduh ini udah bisa laku, rasanya enak banget ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dia. Kita setiap hari dihadapkan dengan pilihan. Ya, nah ini aja di mall dengan di gereja, mau ikut Tuhan apa mau ikut dunia itu udah pilihan ya. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang hebat yang sudah tersaring untuk memilih ada di tempat ini. Katakan amin ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah gereja dengan aliran Pentakosta. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan hidup yang tanpa pilihan, tetapi hidup yang memilih dengan sadar untuk kita ya mau lakukan apa di hadapan Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang kita buka firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Amin. Oke. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya baca dulu ayat ganjil. Ya, Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ya, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Silakan Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Ayat 17, tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Silakan ayat 18. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu sama-sama. Allahmu mendengarkan suaranya dan sebab amin, amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya mau sampaikan seperti ini. Ya, nah ini kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa, ya. Ini kisah tentang Musa, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini ceritanya begini, ya kan. Musa waktu itu, ya oke. Ya, oh ya saya lupa kasih oh ya next. Nah ini dia. Nah saat itu Musa diperhadapkan, jadi gini Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan gini. Musa kan waktu itu disuruh memimpin bangsa Israel, betul? Bangsa Israel itu bukan bangsa yang nurut-nurut aja. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, amin. Ya kan? Nah jadi untuk itu ya mirip-mirip lah sama kita-kita sekarang ya. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya saya juga masa lalu saya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah waktu itu dia mesti ngomong sama bangsa Israel. Mereka menjelang masuk ke tanah Kanaan. Jadi sepanjang di padang gurun
Bangsa Israel sudah ngalamin mujizat, sudah ngalamin kesembuhan dari Tuhan. Mereka sudah melihat kegagalan, mereka sudah melihat kasih setia Tuhan. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian, Musa ngomong sama mereka, ya kan? Musa ngomong sama mereka, sebelum masuk ke tanah perjanjian, udah ngalamin 40 tahun di padang gurun, ya kan? Masuk tanah perjanjian, bukannya Musa ngomong begini, oke sekarang kita tiba di tanah perjanjian, kita pasti berhasil. Enggak. Musa nggak ngomong langsung begitu Bapak Ibu Saudara. Dia justru ngomong kalian harus pilih. Mau berkat atau kutuk. Amin. Mau berkat atau kutuk. Katanya masuk tanah perjanjian. Udah segitu capek bertahun-tahun. Kok nggak langsung gitu. Tinggal dikasih tahu, oh kita akan masuk tempat di mana berlimpah harta benda, susu dan madu. Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap dihadapkan pada pilihan. Hari ini kamu harus memilih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lihat berikutnya. Kenapa sih? Ya kan? Rasanya kita mau ngomong begini sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Maunya tuh aku gak usah disuruh pilih. Maunya di depanku yang enak aja semuanya. Janganlah disuruh pilih Tuhan. Ya kan? Nah jadi Bapak Ibu Saudara kita harus memilih ya. Karena apa ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ini firman Tuhan hari ini. Teks yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara. Ini teks ini bukan cuma teori. Ya, ini bukan cuma teori, tapi panggilan untuk engkau masuk dalam perjanjiannya Tuhan. Katakan amin. Ya, perjanjiannya Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Lihat ayat yang ke-15. Kita lihat ayat-ayat ini semua ya. Nah, diperhatikan di sini. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat ya, saya punya adik paling kecil, saya anak nomor 1 dari 6 bersaudara. Ya buat anak-anak muda, saya sampaikan ini. Saya anak nomor 1 dari 6 bersaudara. Saya punya adik paling bungsu itu meninggal karena overdosis narkoba. Bapak Ibu Saudara tahu adik saya itu waktu meninggal adalah mahasiswa tingkat akhir sekolah tinggi teologi. Calon hamba Tuhan, ya kan? Calon hamba Tuhan. Tapi dia waktu meninggal dalam keadaan overdosis narkoba. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu jam 12 siang dipanggil di kamarnya, Dek ayo makan, masih nyaut Bapak Ibu Saudara. Iya Kak nanti ya. Jam 2 kita masuk kamarnya, dia udah gak ada. Ya kan dia udah terkulai dalam keadaan jarum suntiknya masih di tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umur 12 tahun adik saya sudah pakai narkoba, kita tidak tahu. Ya kan? Waktu menjelang dia kuliah dia masuk salah satu akademi, saya lupa akademi apa itu. Dia masuk D3 di salah satu akademi. Nah Bapak Ibu Saudara itu masih pakai narkoba dari umur 12 tahun. Kita nggak tahu. Kita sekeluarga gak ada yang tahu. Dan waktu mau kuliah itu akhirnya kita tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi waktu itu di rumah kami ada tinggal mahasiswa teologi yang praktek 1 tahun. Dan akhirnya dia dimenangkan oleh si mahasiswa ini. Dia bertobat dan dia memutuskan untuk memberikan hidup jadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi di Batu Malang, Institut Injil Indonesia. Masuk asrama. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang terjadi? Ini yang saya bilang, hidup itu selalu harus ada pilihan. Amin. Pada saat dia udah benar nih memutuskan untuk masuk sekolah teologi, ya kan? Pada saat mau masuk praktek, ya kan? Udah di tingkat akhir Bapak Ibu Saudara. Mau masuk praktek, dia memilih untuk tidak mau diutus praktek ke tempat yang terpencil. Dia kembali ke gereja di mana mama saya ada. Nah, otomatis dia kembali ke lingkungan di mana dia dulu tinggal. Ya, waktu dia sekolah teologi dia masuk asrama. Tapi waktu dia mau praktek, dia memilih untuk dia bilang begini sama kami, udahlah aku nggak masalah, nggak usah perlu ijazahnya, yang penting aku udah dapat ilmunya. Aku pulang aja ke rumah mama, ya kan, kembali ke gereja, nanti aku melayani di gereja itu. Tapi masalahnya di rumah mama saya itulah komunitas teman-temannya lama yang dulu ngajak dia pakai narkoba. Dan akhirnya pilihan ada di tangan dia. Dia sudah pernah memutuskan yang terbaik. Tapi akhirnya dia memilih untuk kembali kepada komunitasnya yang lama. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya lihat dia terkulai di kamarnya dalam keadaan overdosis narkoba. Itu di kamarnya Bapak Ibu Saudara penuh dengan buku-buku teologi. Buku-buku teologi, buku-buku filsafat. Tapi dia memilih untuk pakai narkoba di kamar itu. Dan akhirnya selesai hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya jadi
waktu saya bawa dia buru-buru ke IGD, rumah sakit, saya tahu dia udah gak ada. Nah Bapak Ibu sampai saya bilang begini sama dia, aduh kenapa ini yang harus kamu putuskan. Umur 35 tahun, akhirnya meninggal karena overdosis. Bapak Ibu saya gak bisa bilang dia sekarang ada di surga. Halo, matinya dengan cara seperti itu. Ya kan? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya kan, firman Tuhan hari ini, lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Allah memberi kita pilihan. Amin, bukan paksaan. Bapak Ibu Saudara, mengiring Tuhan itu tergantung keputusan hatimu. Karena Allah memberi kehendak bebas. Amin, kehendak bebas. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang berdaulat. Tetapi Allah kita bukan Allah yang memaksa. Bukan Allah yang otoriter, apalagi manipulatif. Bukan. Allah kita Allah yang berdaulat, tapi Allah menghargai kehendak bebas yang dia sudah putuskan untuk ditaruh sama kita. Amin ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat menghargai kehendak kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, iman kita selalu akan bertumbuh hasil daripada pilihan hatimu. Kanan kiri coba salam. Pilihan hatimu menentukan imanmu. Amin. Haleluya. Ya. Ya, ini banyak anak muda. Bapak Ibu Saudara, ya. Tahun ini pernikahan kami memasuki usia 34 tahun. Kalau saya ingat-ingat, Pak Ginting itu suami saya bukan pilihan hatiku. Bukan pilihan hatiku. Saya orang Sangir, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya di sini banyak orang Sumatera ya. Jemaat kami juga 95% orang Sumatera Utara. Bapak Ibu Saudara, saya waktu gadis itu tidak suka sama orang Batak. Karena apa? Karena lingkungan di rumah saya dulu tinggal, orang Bataknya keras-keras semua. Ya kan? Ya, yang ada tuh dulu tuh supir-supir Metro Mini sama inang-inang yang jual emas di Pasar Koja. Saya tinggal di Priok. Jadi memori saya terhadap suku ini nggak bagus. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ternyata ya Tuhan hadapkan kepada pilihan ini. Jadi Pak Ginting itu sebenarnya cuma pilihan yang karena pacar saya ninggalin saya, ya udah inilah ada cadangan-cadangan ya sudahlah ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saat itu begitu. Tapi setelah saya menjalani hidup, saya melihat bahwa kalau bukan dengan Pak Ginting, saya tidak akan melayani Tuhan. Karena mantan-mantan saya yang dulu tidak ada yang hidup dalam pelayanan. Dan saya lihat sekarang, kenapa Tuhan hadapkan jemaat 99% orang Batak. Karena ternyata memang Tuhan mau bawa saya dengan suku ini. Sekarang saya udah cinta banget dengan suku ini. Bahkan kalau saya ketemu orang gak pernah nyangka saya orang Sangir. Orang pasti bilang, ibu orang Batak ya. Karena saya udah bergaul terus-terus dengan orang suku ini. Bapak Ibu Saudara, amin. Dulu saya disuruh pakai kebaya, saya nangis, air mata saya berderai-derai. Disuruh ikut acara-acara pernikahan, duduk di lantai makan pakai tangan. Aduh, saya benar-benar berontak. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan memberikan saya pilihan. Jadi awalnya ini bukan pilihan hati. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena orang tua saya juga bilang inilah, ini yang terbaik. Dia gak merokok, dia ketua pemuda. Pilihannya begitu, ini ketua pemuda gak merokok, udah itu aja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kan, Roh Kudus kasih kita pilihan. Dan pada saat kita memilih, itu yang terbaik. Amin. Nah itu maksudnya yang terbaik dari Tuhan. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya Roh Kudus tidak memaksa kita tapi menuntun. Ya, nah kemudian jadi pilih suami saya bisa ikut. Tapi waktu pilih kuliah Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi waktu saya mau kuliah SMA, setelah lulus SMA, nilai saya yang terbaik di rapot itu bahasa Inggris dan agama. Jadi papa saya bilang, kamu mau kuliah apa? Mau kuliah bahasa Inggris apa mau kuliah teologi? Saya bilang, aduh kuliah teologi, pendeta itu di mata saya itu orang-orang yang pakai jubah hitam terus ada stola putih, mimbarnya tinggi-tinggi gede-gede gitu kan. Saya pikir itu bukan saya banget. Akhirnya saya memilih masuk kuliah bahasa Inggris. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sekarang udah jadi opung-opung, ya kan? Udah usia hampir 57 tahun, saya baru kuliah teologi. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena saya tidak memilih berdasarkan apa kata Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Hanya berdasarkan pikiran anak muda aja saat itu. Ya kan? Termasuk saya milih Pak Ginting, saya pikir aduh enggak lah, dia masih orang dari kampung. Ya kan?
Kan saya lahir besar di Jakarta. Jadi saya belagu waktu itu ya. Ngelihat Pak Ginting rasanya dia orang kampung banget, baru datang dari kampung. Ya, ternyata dia yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara setiap hari Tuhan hadapkan pada pilihan. Jadi buat anak-anak muda, ya kan? Jangan memilih berdasarkan kata hatimu. Pilihlah apa kata Tuhan. Amin. Itu yang terbaik. Kalau kata orang-orang ini, buat yang cowok-cowok nanti kalau cari pacar, ya cari calon istri, kalau mamamu setuju, nah itu udah yang terbaik lah. Kalau mamamu dalam Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi lihat ini. Allah setiap hari memberikan kita pilihan. Kehidupan atau kematian. Next, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya bayangkan ilustrasi ini. Setiap hari kita ada di persimpangan jalan. Ya kan? Di persimpangan jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GPS kita itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di sini udah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, satu kali pun gak pernah baca tuntas firman Tuhan. Halo, arah jalanmu udah gak bener ini. Udah salah ini, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini GPS-nya kita nih firman Tuhan. Engkau harus selalu baca ini setiap tahun, amin. Setiap tahun habiskan baca Kejadian sampai Wahyu. Ya, ikuti tuntunan firman Tuhan. Kalau bilang aduh Bu nggak tahu gimana caranya, banyak banget sekarang teologi aplikasi-aplikasi yang akan mendorong Bapak Ibu Saudara. Ya, saya di tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya iseng-iseng. Tadinya cuma iseng-iseng. Saya buka grup WA untuk grup baca Alkitab. Ya kan? Untuk grup baca Alkitab. Saya buka WA, saya tuntun mereka untuk baca Alkitab selama setahun. Ya, saya share ininya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata saya cuma iseng-iseng yang tadinya cuma 50 anggota, sekarang sudah 200 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya punya 200 anggota di dunia maya yang saya bahkan tidak kenal. Ya, karena apa? Karena sama-sama baca Alkitab. Dan setiap malam saya harus update mereka. Saya harus kasih tahu, oh kamu kurang 5 hari, kamu utang 3 hari, kamu utang 4 hari. Yang utang sampai 7 hari keluar dari grup. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti di akhir tahun 31 Desember besok yang sudah tamat, saya kasih mereka sertifikat online. Bapak Ibu Saudara capek enggak? Capek banget. Bayangin 200 orang saya mesti checklist tiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tadinya udah mau berhenti. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini sama saya, itu pelayanan yang enggak kelihatan, tapi kamu bantu orang untuk selesai baca firman. Memang setelah saya kasih sertifikat online, mereka taruh di statusnya, mereka pajang, waduh mereka upload, saya capek saya langsung hilang. Karena ternyata mereka terbantu dengan itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan. Engkau tiap hari dihadapkan pada pilihan ini. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GPS kita itu firman Tuhan. Kalau setiap hari kita baca segini. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ada lagu kan mengatakan gini. Di ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih gitu kan. Yang lebar api jiwamu mati. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita setiap hari dihadapkan pada pilihan ini. Ya kan, ada rambu-rambunya, ada petanya, ada GPS-nya. Tapi saya mau kasih tahu, setirnya tetap di tangan kita. Katakan amin. Setirnya tetap di tangan kita. Saya saat ini sedang punya satu WL kami ya. Worship leader, seorang sarjana teologi, lagi nangis-nangis sama saya karena terikat pinjaman online. Pinjol. Waktu mau meminjam, keputusannya apa? Karena mamanya di kampung telepon minta tolong bantu renovasi rumah. Dia kasih duit tapi dengan pinjol. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara udah bilang begini, Tuhan kenapa saya mesti alamin ini? Saya udah melayani Tuhan, saya udah jadi worship leader, saya udah begini, kenapa begini? Karena sekarang udah terikat. Bapak Ibu Saudara saya mau bilang, jangan pernah nyalahin Tuhan untuk hal seperti ini. Amin. Karena apa? Engkau bisa memilih. Amin. Engkau bisa memilih. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ya kalau pilihan itu kita tidak sanggup, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Bapak Ibu Saudara, aduh saya mah udah ratusan orang kali ya jemaat itu kalau datang ngomongnya begini. Apalagi kalau ada di kampung ada yang meninggal atau apa ya. Bu tolong dong Bu pinjem duit, mau ngapain? Mau pulang kampung, mamaku meninggal. Oke, misalnya nih pulang kampung. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Tapi sebenarnya gini, waktu bilang meminjam itu karena apa? Karena mau keinginannya cepat terpenuhi. Tapi sebenarnya pembayarannya itu nggak tahu mau dari mana. Misalnya dalam keadaan nganggur gitu.
Tidak punya uang untuk pembayaran, tapi bagaimana pokoknya gue pulang kampung. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu meminjam hanya berpikir biar kehendaknya terpenuhi. Waktu ngembaliin gak berpikir mau dari mana. Ya, mau dari mana. Jadi waktu itu kalau saya diomongin itu saya tanya, Bu, nanti ngembaliinnya gimana? Oh nanti saya pasti balikin. Saya tahu persis suaminya tidak bekerja. Saya tahu persis tidak punya penghasilan. Saya malah bilang begini, Bu, apa harus pulang kampung? Iya Bu, harus, ini mama saya meninggal bla 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 bla. Sorry, saya memang agak ekstrim dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, kalau udah kayak gitu, saya menyarankan, Bu, nggak usah pulang. Toh ibu tidak akan bisa bikin mamamu bangkit lagi. Yang harus dilakukan adalah ibu ngomong sama orang di kampung. Sekarang bisa kok pakai Zoom online atau apa. Jangan berhutang kalau engkau tidak bisa bayar. Nah mungkin kelihatannya ibu gembala gak kasihan begini-begini. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang kadang-kadang memilih kehendaknya terpenuhi. Nanti giliran mengembalikan, akhirnya ngomongnya apa? Bu tolonglah saya gak bisa balikin. Ujung-ujungnya ngapain? Minta diputihkan. Itu berarti waktu dia punya beban, seperti dia memberikan bebannya kepada orang lain yang tanggung. Itulah pilihan yang salah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, papa saya itu orang yang pernah memilih untuk tidak pulang waktu mamanya meninggal hanya karena memang dia tidak bisa pulang. Ya, jadi waktu mamanya sakit, dia tahu nih mamanya bakal meninggal. Waktu mamanya sakit, saat dia bisa pulang, dia pulang beneran. 1 bulan dia habiskan ngurusin mamanya. Setelah itu dia pergi. Dia memang harus bekerja. Dan beneran sebulan kemudian mamanya meninggal, dia udah gak bisa pulang. Sudah tidak dapat izin, tapi dia merasa sudah puas karena dia urus mamanya waktu hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu namanya tidak durhaka sama orang tua? Apalagi sorry untuk orang Sumatera kan, kalau nanti meninggal, kalau ini nggak ada nanti, waduh ntar apa diomongin orang di kampung. Kita lebih memilih untuk peduli sama omongan orang daripada ternyata kita sebenarnya tidak bisa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, pilihan itu ada di tangan kita. Ya, jadi siapa di sini pernah salah jalan karena mengabaikan petunjuk Tuhan? Ya, pasti mungkin kita pernah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan seperti itu. Nah, poin berikutnya. Di ayat 16 sampai 18, di Ulangan pasal 30 tadi, Bapak Ibu Saudara, di Ulangan pasal 30 tadi, di ayat yang Ulangan pasal 30, di ayat yang ke-16 sampai 18, dikatakan apa? Ya kan? Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut ini semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kalau kita menuruti Tuhan maka kita tidak akan binasa. Ya, kamu tidak akan hidup lama di tanah yang kamu duduki. Ya, betul ya, setelah menyeberangi sungai Yordan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan begini, jika engkau mendengarkan perintah Tuhan, maka engkau akan hidup dan bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, ya poin yang kedua tentang pilihan ini adalah kalau kita taat, maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan kasih kehidupan. Katakan amin. Tuhan akan kasih kehidupan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan akan kasih pertumbuhan. Ya, Tuhan akan kasih pertumbuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita. Ya, mau bertumbuh, mau hidup atau tidak. Saya paling sebel ya, kalau ketemu jemaat ya, udah nggak punya duit, susah lagi disuruh ke gereja. Beneran, ya. Saya kadang-kadang bilang begini, ini orang lucu. Udah miskin, susah lagi disuruh ke gereja. Menurut saya kalau udah kayak gini, ini orang paling sombong. Betul nggak? Bapak Ibu Saudara, kalau namanya kita udah gak punya duit, datang dong sama Tuhan. Udah gak punya duit, susah lagi datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya beberapa teman yang udah punya uang banyak, tapi karena hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Ya kan, itu yang namanya udah punya duit tapi luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dihadapkan kepada kita. Berkat atau kutuk, mau pilih mana? Ya, nah saya kalau udah kayak begitu sebel banget. Ya, saya rasa pasti Pak Gembala di sini juga sebel kalau lihat kayak begitu, betul nggak? Ya kan? Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu begini, ya kan? Hari Minggu begini, ya kan? Ada banyak pilihan, ya. Kebetulan
gereja kami itu kami ada di rayon 1H Bapak Ibu Saudara. Ketua rayon kami Pak Pendeta Budianto Totong. Beliau adalah owner daripada Mitra 10. Dan setelah kenal dengan beliau, saya bisa melihat bagaimana begitu baiknya hamba Tuhan ini. Ya kan, begitu baiknya hamba Tuhan ini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sering kalau udah jemaat itu saya ngomong gini, dia tuh udah umur udah 70, 73 ke berapa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Uangnya udah gak berseri, tapi luar biasa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya saya bilang kalau udah ketemu jemaat, udah miskin, susah lagi ikut Tuhan, sebel banget saya. Ya kan, nah saya melihat ini, saya ngelihat ketua rayon kami ya ampun, ya kan, udah tua, uangnya udah gak berseri, tapi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah saya mau bilang dia bisa punya pilihan untuk gak usah ikut Tuhan apa capek-capek, betul gak? Uangnya banyak kok. Tapi ya ampun ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan marilah. Ya kan, mari ya kita melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka firman Tuhan katakan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Ini bukan bicara tentang anak kita tambah banyak. Tapi bagaimana engkau melihat berkat Tuhan. Ya kan, ketidaktaatan itu yang akan membuat engkau hancur pelan-pelan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau hadapi di masa depanmu tergantung pilihan hatimu. Makanya Tuhan bilang jaga hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena ada banyak keputusan hati yang akan mempengaruhi masa depan. Ya, yang akan mempengaruhi masa depan. Untuk kita bahkan menjauh dari hadirat Tuhan, itu tergantung keputusanmu. Ya, mari anak-anak muda. Ya, saya mengajak kita semua. Ya, saya bersaudara 6, 3 laki, 3 perempuan. Adik-adik saya yang laki itu susah ikut Tuhan. Ya, padahal mereka menurut saya mereka tuh sebenarnya diberkati dengan beberapa potensi. Yaitu ya, adik saya yang satu meninggal overdosis narkoba, padahal dia anaknya pinter, Bapak Ibu Saudara. Dia anaknya pinter, tapi memutuskan untuk ikut narkoba, meninggal overdosis. Adik saya yang satu lagi itu juga sangat pinter komputer. Ya, saat ini hidupnya sakit-sakitan karena apa? Karena nggak pernah ke gereja. Ya, tidak pernah ke gereja. Menikah pertama kali, cerai, menikah lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya sekarang di usia 52 tahun, dia sakit-sakitan, tidak punya keturunan, ya. Terus udah gitu hidupnya nggak jelas gitu loh. Ya, adik saya satu lagi tuh. Nah, yang satunya lagi adik saya, padahal dia yang sarjana duluan di antara keluarga kami. Ya, masuk dalam rumah tangga, jarang juga ke gereja. Beberapa kali selingkuh. Ya, udah pernah pada posisi yang bagus sebagai manajer, sampai terpuruk pernah sampai harus melamar pekerjaan dengan kelalang keliling naik sepeda. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu pilihan. Itu karena pilihan. Nah, kami bersaudara 3 yang perempuan, kebetulan kami dari awal udah rajin ke gereja. Ya, nah jadi kami 2 orang, kami adalah istri gembala. Adik saya satu di Bali, suaminya sudah punya 11 cabang. Ya, istri gembala juga. Nah yang satunya lagi juga pelayan Tuhan di ini. Nah Bapak Ibu Saudara, adik-adik saya yang laki-laki gak ada ke gereja. Itulah akibatnya sekarang hidupnya seperti itu. Jadi buat anak-anak muda, saya mau sampaikan. Ayo ikut Tuhan. Ya, dari masa muda. Mungkin ya kelihatannya aduh gak enak banget. Teman-teman yang lain lagi pergi jalan-jalan, lagi pergi ke mall. Kalian ada di gereja. Kalian melayani. Tapi saya mau bilang, itulah yang terbaik yang engkau akan rebut di masa depanmu nanti. Amin. Saya selalu bilang dengan anak-anak saya. Saya selalu bilang dengan anak-anak saya, papa sama mama tidak akan kasih kalian warisan harta yang gimana, enggak. Tapi lihat contoh hidup kami, sampai tua kami melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, cuman itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami. Lihat warisan yang papa mama kasih, sampai tua kami melayani Tuhan. Sampai nanti menutup mata. Jadi kalau bisa itulah yang kalian harus ikutin. Katakan amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya mau sampaikan buat anak-anak muda juga begitu. Ya. Ya, suami saya Pak Ginting itu cuma lulusan SMA. Ya. SMA bisa apa di Jakarta? Ya, pernah jadi tukang copet, pernah jadi supir mikrolet. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kami bisa melayani Tuhan. Kami punya 2 anak, ya. Yang satu sekarang tinggal di New Zealand, yang satu pernah kuliah di Amerika. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kuat dan gagah. Saya cuma mau bilang 100% karena buah kami melayani Tuhan. Kalau karena pendidikan enggak, kami enggak punya sekolah. Ya, kami enggak punya sekolah, udah opung-opung gini baru mau kuliah teologi. Ya, Pak Ginting cuma lulusan SMA, saya juga cuma D3. Kalau anak-anak bisa sekolah di luar negeri Bapak Ibu Saudara, itu cuma karena buah melayani Tuhan.
Jadi beneran Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang sekarang buat anak-anak muda juga, ya kan, buat anak-anak muda, tidak akan pernah sia-sia engkau melayani Tuhan. Betul, tidak akan pernah sia-sia engkau melayani Tuhan. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya anak yang nomor 2 yang sekarang masih tinggal di rumah. Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pemain drum. Itu yang saya bilang tadi, dia kuliah musik di Amerika. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bilang sama dia bahwa kuliahmu yang akan membawa engkau berhasil. No, tidak. Saya bilang sama dia, kalau engkau melayani Tuhan, itu yang akan membawa engkau berhasil di dalam Tuhan. Amin. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini dia. Next selanjutnya, pilihan menentukan masa depan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ngomong terus jadi nggak ingat waktu nih, takutnya kebablasan. Ya, nah poin yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara di poin yang ketiga, ya poin yang ketiga, ya di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, pilihlah hidup supaya engkau hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin, nah betul ya, betul. Nah, pilihlah hidup supaya engkau hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, memilih hidup itu bukan sekedar jadi sukses, bukan sekedar jadi sehat, bukan sekedar kaya. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, memilih hidup itu berarti kita mesti mengasihi Tuhan, dengar suara Tuhan, dan berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang Sumatera itu, orang Batak itu, kalau meninggal sering dibacain riwayat hidup, betul kan? Riwayat hidup. Oh, dia udah begini. Riwayat hidupnya tuh pencapaian dia. Baik mungkin, udah punya anak segini, udah punya begini. Walaupun Bapak Ibu Saudara ya, dan biasanya kalau anaknya udah menikah semua pesta besar, betul? Ya kan? Walaupun dia matinya gara-gara mabok di Lapo Tua. Betul ya? Tapi kalau udah kawin semua, dipestakan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, cara matinya nggak dilihat, ya. Mau cara matinya dia lagi menjudi kayak lagi mabok ya, nggak pernah ke gereja, ya pokoknya udah kawin semua itu ukuran suksesnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara saya mau bilangin itu adalah hal yang salah. Ya, kemarin ada salah satu tokoh di Amerika yang meninggal, Charlie Kirk. Bapak Ibu Saudara tahu kan beritanya lumayan viral. Nah Bapak Ibu Saudara, saya awalnya saya nggak tahu dia itu siapa. Saya nggak tahu Pak Gembala, saya nggak pernah tahu dia. Tapi waktu dia meninggal, banyak tuh lewat berseliweran di sosmed saya. Saya pikir ini siapa sih? Gitu kan, ini siapa dia? Saya cek. Wow, saya terkagum-kagum dengan hamba Tuhan ini. Masih muda, 32 tahun. Bukan masalah cara matinya ya. Cara matinya ditembak orang, bukan masalah cara matinya. Ya, tapi masa hidupnya 32 tahun udah mempengaruhi satu bangsa. Bukan dengan cara apa? Hanya karena dia kasih tahu nama Yesus, dia cuma kasih tahu 3 hal yang harus dilakukan, dia bilang. Baca firman Tuhan setiap hari, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan ceritakan sama orang lain apa yang firman Tuhan suruh. Itu doang 3 kuncinya. 3 kunci yang begitu simple. Lihat bagaimana dia mati diiringin satu bangsa. Presiden datang, wakil presiden bawa petinya luar biasa. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sampai beberapa tokoh konglomerat di Amerika bilang, kami biayai anak-anaknya sampai besar. Itu luar biasa. Ya saya mau bilangin, ikut Tuhan gak pernah dipermalukan. Amin. Luar biasa. Dan cara hidupnya, ya kan? Cara hidupnya benar-benar ngikutin firman. Ya kan? Dia berani hidup di Amerika di tengah bangsa yang begitu bebas dan dia menyuarakan kebenaran. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan itu. Dia bilang, Tuhan suruh 6 hari kerja, hari terakhir istirahat. Jadi hari terakhir, ya 1 hari dia bilang harus matikan semua handphone. Matikan handphone, ya kan? Itu saatnya bercakap-cakap dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengan keluarga. Ya, nah Bapak Ibu Saudara itu keren banget. Anak-anak muda itu bisa ditiru. Ya kan? Itu bisa ditiru. Dan waktu memilih pasangan hidup juga, dia memilih pasangan hidup dengan sebelumnya, ya kan, berdiskusi soal firman Tuhan. Kalau udah diajak, pasangan ini enak diajak diskusi soal firman, itulah yang Tuhan taruh. Ya kan? Bukan orang yang sekedar cantik, bening, ganteng, banyak duit atau handphonenya terbagus. Bukan dengan cara itu. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ya, hidup dipimpin Roh Kudus ini adalah hidup yang berpaut intim dengan Tuhan. Ya, mari kita mau lihat bahwa jadi ilustrasinya Bapak Ibu bisa lihat bahwa hubungan anak dengan orang tua, ada juga Bapak Ibu Saudara ya anak kadang-kadang taat cuma gara-gara ketakutan, tapi Bapak Ibu Saudara harus karena dia mengasihi, amin, mengasihi dan bisa mempercayai. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan apa sih yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang hadapi? Ya kan, apa pilihan-pilihan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Apakah saya memilih untuk hidup dengan integritas atau hidup dengan kompromi? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah saya mau dengar suara Tuhan? Ya, apakah saya mau dengar suara Tuhan? Makanya untuk itu saya mau sampaikan, ya, setiap hari mulailah harimu dengan doa. Amin. Mulailah harimu dengan doa. Libatkan firman Tuhan setiap engkau mengambil keputusan. Ya, dulu suami saya merantau ke Jakarta sama mamanya dikasih jimat-jimat, ya kan, dikasih jimat-jimat buntelan-buntelan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang sesudah kenal firman Tuhan, saya tahu itu hal terbodoh yang pernah suami saya terima. Ya kan, ngapain coba buntelan tidak menentukan masa depan. Tidak menentukan masa depan. Firman Tuhan dan ikuti firman Tuhan, itu yang menentukan masa depanmu. Katakan amin ya. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau disuruh memilih hidup atau kematian, berkat atau kutuk, pilihlah ya dengan pilihan yang benar. Maka engkau akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari imam musik bisa bersama-sama, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita responi firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam, kita responi firman Tuhan. Mari engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan ini mungkin ada yang menegur engkau, katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Aku mau memilih untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Hurabashikarala badada 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 badada. Hindaya rada bapa papa karala basya karala. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Amin, amin. Engkaulah Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan
Bapa berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hidup kami akan menjalani banyak pilihan. Tapi pada hari ini kami memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kami memilih untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, keberhasilan dan berkat Tuhan, janji Tuhan yang digenapi akan kami alami Tuhan Yesus. Begitu banyak proses yang harus kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Bapak berkati semua jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati dan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala salah dan dosa kami. Segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Yesus Tuhan, Raja segala raja yang kami sembah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibu, keluarga, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara, mari kita persiapan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pada hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat kita ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Tiopan Gultom. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi tambahan saudara, jangan lupa perayaan Natal GBI BKP BCP di tanggal 25 Desember 2025 pukul 5 sore. Saya percaya kita semua yang di sini akan hadir, amin. Amin. Kita akan membawa tema Natal, In Darkness the Good News Glows. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya ibadah kedua ini kami sungguh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Dan kami sungguh menikmati Tuhan kehadirat-Mu di ibadah kedua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kami akan berkati hamba-Mu. Mari saudara kasih nama Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan kepada hamba-Nya. Kepada Ibu Pendeta. Oh yes, Ibu Aposya, Sisyolin Sambalo. Bapak kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Firman-Nya telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh membuka mata hati rohani kami. Dan kami boleh diteguhkan dan pengertian yang baru tentang kerajaan-Mu Tuhan. Bahwa setiap pilihan dan keputusan yang berasal daripada Tuhan membawa berkat yang berkelimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berkati hamba-Mu berkelimpahan. Di dalam pelayanan terlebih dalam rumah tangga cucu menantu diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
Apa yang dia kerjakan, dia pikirkan dalam pelayanan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman yang tampil pagi hari ini Tuhan, berikan kami roh hikmat pengetahuan yang benar akan Engkau, agar setiap keputusan yang kami ambil seluruh dari kehendak-Mu Tuhan, dan pilihan-pilihan yang sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam surga, juga kami berdoa untuk jemaat-Mu pada siang hari ini yang hadir. Berkati juga mereka berkelimpahan Tuhan. Ketika mereka meresponi firman Tuhan pagi siang hari ini, dan kami percaya pintu surga dibukakan, dan berkat Tuhan berkelimpahan. Apa yang dia kerjakan, pikirkan Tuhan buat berhasil. Tapi juga persembahan yang kami tabur pagi siang hari ini, berkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang investasikan kami untuk kerajaan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau sebentar juga kami akan berpisah dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dan keadaan selamat. Segala roh maut kecelakaan mara bahaya mengintai dalam perjalanan, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh tiba di rumah, kami ada sukacita, kami ada pengharapan. Oleh karena firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, angkat tanganmu kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha dan ladang pekerjaanmu. Diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nanawan dan memberita bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.